Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita sekalian. Selamat berjumpa lagi Sobat Literasi dengan saya Blantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Sinau Hikmah. Tentang orang-orang yang arif, dari Mutu Manikam Kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah. Sobat Literasi, berpikir dengan akal sehat itu lebih utama dan lebih agung pahalanya dari berpikir dengan akal yang sakit. Oleh karena dosa yang menjauhkannya dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang beriman, sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, yang beriman. Demikian juga ketaatan kepada Allah bukanlah suatu amal yang harus dipamerkan atau semisalnya, karena ketaatan adalah hiasan jiwa yang bertahtakan ketulusan di dalamnya. Ketaatan itu sendiri belum menjadi jaminan seseorang untuk masuk surga, karena hal ini memerlukan ujian yang sangat istimewa. Sebab pada dasarnya ketaatan adalah karunia yang sangat mahal harganya bagi hamba Allah yang perlu mendapatkan penjagaan terus-menerus sepanjang hayatnya. Setiap karunia yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apapun, terutama jiwa yang taat, adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa iman dan ketaatan seorang hamba kepada Kholiknya adalah hidayah Allah, maka seorang hamba yang arif akan selalu memberi bobot jiwanya, serta menghindarkan dari dirinya ketinggian, sombongan, demikian juga kebanggaan. Sebab sifat yang disebut terakhir ini akan memberikan kesempatan kepada iblis mendapat tempat dalam ruang jiwa kita, dan ini hal yang sangat berbahaya. Sobat Literasi, keimanan kepada Allah sebagai penangkal bagi orang mukmin yang arif adalah perisai yang paling ampuh dan senjata yang paling tajam berhadapan dengan musuh Allah dan musuh orang beriman, yakni iblis. Hanya dengan iman Islam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mampu memberi kekuatan dan senjata pamungkas. Hamba Allah yang mempergunakan Islam sebagai senjata melawan iblis, itulah yang akan mendapat kemenangan dan kasih sayangnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, barang siapa yang mengikuti agama yang bukan agama Islam, maka tidak diterima amal ibadahnya, sedangkan di akhirat ia termasuk orang yang merugi. Ali Imran 85. Ketahuilah bahwasanya berpegang teguh kepada keutamaan dan kemuliaan lebih diperlukan daripada berpegang kepada perbuatan yang bertentangan dengan aturan Islam, satu amal yang tercela. Adapun perbuatan yang tercela itu datang mengunjungi kita disebabkan memenuhi jiwa kita dengan ajaran-ajaran Islam adalah wajib, agar kita terhindar dari pengaruh ajaran dan pemikiran yang bukan Islam. Agama Islam itu wajib dijadikan hujah
dalam perjalanan hidup kita, agar terhindar dari perbuatan yang bebal dan bodoh. Orang yang membanggakan amal ibadahnya, berarti ia menyandarkan dirinya hanya pada amal ibadahnya. Tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Semua amal ibadah hanyalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hamba Allah dalam ibadah dan amal adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Sobat literasi, selain itu, hamba Allah yang beribadah dan beramal adalah mencari rahmat dan karunia Allah, sedangkan yang memiliki rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dengan karunia dan rahmat Allah jualah, hendaklah kamu bergembira karenanya. Sebab karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yunus 58. Berbangga pada amal ibadah yang telah dilaksanakan sama dengan syirik. Karena perbuatan seperti itu selain membanggakan diri di hadapan Allah SWT bahwa ia telah bisa beramal dan beribadah, ia pun telah mendahului Allah, seakan-akan amal ibadahnya telah diterima Allah SWT. Orang seperti ini seakan-akan amal itu datang dari kemampuannya sendiri, lalu mengandalkan amal untuk mencapai tujuan. Orang-orang arif dan bermakrifat kepada Allah lebih banyak bersyukur kepadanya, karena banyak kesempatan baginya untuk beramal. Dengan rahmat dan kasih sayang itulah ia mampu melaksanakan semua amal ibadahnya dalam dunia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.